Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Flashback. Flashback on. Rita, apa yang harus aku lakukan? Isak tangis terdengar begitu memilukan dari seorang gadis yang kini tengah memegang sebuah tespek dengan garis 2. Adelia, rekan kerja sekaligus sahabat Rita sejak kuliah. Dan kini Rita sangat terkejut saat sahabatnya keluar dari kamar mandi dengan membawa tespek yang hasilnya adalah positif. Adele memang tengah berpacaran dengan bos dari kantor tempat mereka bekerja, yang tak lain adalah Hilton. Sudah hampir 1 tahun mereka bersama. Namun, baru beberapa hari yang lalu, Hilton memutuskan hubungan mereka. Karena ia akan segera kembali ke Paris, orang tuanya sakit keras dan akhirnya memutuskan hubungannya dengan Adele. Bukan maksud dari Hilton memutuskan Adele, namun itu semua atas permintaan Adele. Ia tidak ingin menunggu ketidakpastian. Ia tidak ingin digantung. Karena Hilton mengatakan ia akan dijodohkan dengan anak dari rekan bisnisnya. Yang mana itu artinya hubungan mereka memang tidak akan dibawa serius. Dan kini Adele tidak tahu harus melakukan apa dengan janin yang ia kandung. Ia sudah hidup sendiri sejak kecil. Dia anak yatim piatu, tidak memiliki keluarga lain selain Rita dan juga Zaki. Adele tidak mau anaknya nanti hidup tanpa orang tua, karena ia sudah tahu sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa orang tua. Namun, ia juga tidak mau merusak hubungan Hilton dengan orang tuanya. Akhirnya, Adele memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setidaknya ia akan pergi bersama dengan anaknya. Dan anaknya tidak akan mengalami nasib buruk di luar sana. Sepanjang hari saat Rita sedang bekerja, hatinya merasa tidak tenang. Ia begitu cemas dan khawatir dengan keadaan Adele. Hingga akhirnya ia meminta bantuan pada Zaki agar melihat keadaan Adele. Sejak Zaki menikah dengan Rani, hubungan mereka sedikit renggang. Karena memang Rani adalah pencemburu hebat. Dan saat itu Rani baru saja melahirkan putri pertama mereka. Maka dari itu Adele tidak ingin merepotkan Zaki lagi. Sementara Zaki yang mendengar kabar dari Rita, membuatnya tanpa pikir panjang langsung meluncur ke rumah sewaan yang Adele dan Rita tempati. Dan betapa terkejutnya. Saat sampai di sana, ia melihat Adele sudah berlumur darah di tangannya. Dengan cepat, ia segera membawa Adele ke rumah sakit. Saat sadar dari pingsannya, Adele menangis karena usahanya gagal. Beberapa hari berlalu, ia kembali mencoba mengakhiri hidupnya. Ralat, maksudnya kandungannya. Ya, kandungan. Karena bila ia tidak bisa mati, setidaknya anaknya tidak perlu lahir saat itu. Setidaknya ia ingin anaknya lahir saat dirinya sudah menikah. Berbagai macam cara Adele lakukan untuk menggugurkan kandungannya. Dari meminum soda, buah yang dilarang dan ia campur dengan obat keras, ia pendarahan, membuatnya lega. Ia berpikir usahanya sudah berhasil. Namun lagi-lagi, Zaki berhasil menyelamatkan dirinya dan kandungannya. Adelia mengalami gangguan. Ia stres dan terus mengamuk. Ia ingin mengakhiri hidupnya atau menggugurkan kandungannya, namun selalu digagalkan oleh Zaki. Hingga pada akhirnya, Zaki menikahi Adele dengan siri, tanpa sepengetahuan Rani. Aku akan menikahi kamu, ujar Zaki sambil memeluk Adele dengan erat. Enggak, tolak Adele dengan begitu keras. Aku tidak mau merusak rumah tangga kamu. Aku gak mau, Zak. Kamu jangan egois, Del. Aku gak mau kehilangan kamu. Dan juga bayi kamu tidak bersalah. Setidaknya biarkan aku menjadi suami kamu dan ayah untuknya sampai saat Hilton kembali. Sampai saat kalian bisa berkumpul, izinkan aku untuk menjaga kalian.
tutur Zaki dengan tulus. Dan akhirnya Adele mengiyakan niat baik Zaki. Selama menikah, Zaki mampu membagi waktu antara Adele dan Rani. Ia selalu menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menuruti keinginan masa ngidam Adele. Untuk Rita, ia sudah dipindah tugaskan sejak sebelum Adele dan Zaki menikah. Maka dari itu, ia sudah tidak tahu menahu dengan apa yang terjadi dengan dua sahabatnya. Zaki, terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah mau menjaga kami. Terima kasih, ujar Adele setelah persalinannya berhasil ia lewatkan. Bayi yang dulu sempat ingin ia gugurkan dan bunuh, ternyata kini berhasil ia lahirkan dengan paras yang begitu cantik dan menggemaskan. Kiara, berikan nama itu untuknya. Sampaikan maafku untuk Rani karena sudah mencuri suaminya. Tutur Adele terbata. Walau bayinya berhasil ia lahirkan, namun terjadi pendarahan hebat hingga membuat keadaannya kritis kembali. Del, kamu bisa mengatakannya sendiri nanti. Aku mohon, bertahanlah demi Kiara. Dia masih butuh kamu. Zaki menggenggam jemari tangan Adele. Air matanya ikut mengalir. Biar bagaimanapun, Adele adalah sahabat pertamanya. Ia merantau ke Jakarta dan bertemu dengan Adele. Mereka sama-sama berjuang di kerasnya ibu kota, dari masa kuliah dan tinggal di kontrakan kecil, dan mencari pekerjaan. Semua mereka lalui bersama, hingga akhirnya Zaki sukses juga berkat bantuan dari Adelia. Bagi Zaki, Adele adalah wanita yang tangguh, kuat, dan juga pemberani. Namun ia sangat bodoh dalam hal bercinta. Dia terlalu bodoh untuk dipermainkan lelaki seperti Hilton. Walau Zaki tahu sebenarnya Hilton juga mencintai Adele. Tapi menurut Zaki, Hilton terlalu pengecut. Dia sudah merusak Adele, namun berani pergi begitu saja. Jangan katakan pada siapapun, siapa ayah Kiara. Aku takut bila dia sudah memiliki istri dan akan menyakiti istrinya. Aku minta maaf karena keegoisanku akan semakin melukai Rani. Del, jangan bicara seperti itu. Aku mohon, bertahan. Pinta Zaki yang sudah tak bisa membendung air matanya. Terima kasih sahabatku. Gumam Adelia tersenyum. Sebelum akhirnya ia menutup matanya untuk selama-lamanya. Zaki memeluk tubuh sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Air matanya tak henti mengalir membasahi wajahnya. Sejujurnya tanpa Adele minta, Zaki juga tidak akan pernah sudi mengatakan yang sesungguhnya pada Hilton. Zaki sangat kecewa dan membenci laki-laki pengecut seperti itu. Kiara adalah anakku. Dia anak kita, Del. Sampai kapanpun aku akan menjaganya, menyayanginya dan akan selalu ada untuknya. Iya, mulai sekarang Kiara adalah adik dari Zaskia dan tidak akan bisa diganggu-gugat. Terima kasih Adele, terima kasih telah memberikanku putri yang begitu cantik. Aku berharap dia bisa sekuat dan setegar dirimu. Istirahatlah dengan tenang, akan kupastikan Kiara aman bersamaku. Gumam Zaki sambil terisak di samping telinga Adele. Flashback off. Sejak perbincangannya dengan Kai beberapa hari yang lalu, tepatnya saat mereka baru menyelesaikan olahraganya, kini Kiara semakin banyak diam dan mengurung diri di dalam kamar. Kiara merasa begitu malu untuk bertemu dengan keluarga Kai. Ia merasa tak pantas dan tak enak hati, dan juga ia merasa takut karena sudah mengecewakan keluarga Nolan. Kiara baru akan keluar saat dimana rumah terasa sepi. Seperti siang hari, semua orang laki-laki akan bekerja, sementara Mama Iris pasti selalu pergi dengan urusannya. Dan saat itu Kiara akan gunakan untuk merenung di tepian kolam, sambil merendam setengah kakinya di sana. Aku akan ke kantor, kamu jangan seperti ini dong. Aku tidak akan tenang bekerja bila kamu begini.
Kai berlutut dan duduk tepat di bawah Kiara, yang kini sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Atau kamu mau ikut aku ke kantor? Tanya Kai dengan lembut sambil menggenggam jemari tangan Kiara. Kai, aku... Sayang, hei, lihat mataku, lihat aku. Tidak perlu memperdulikan pendapat orang luar. Tidak peduli siapa kamu, dari mana asal kamu, dan bagaimana kamu. Bagiku kamu tetaplah Kiara Ayu Widya, wanita yang paling aku cintai setelah mama. Ucap Kai tersenyum, membuat Kiara sedikit mengulas senyumnya walau hanya sekejap. Kai, terima kasih. Gumam Kiara begitu pelan. Tangannya terulur mengusap bahu kokoh milik Kaisar. Namun matanya terlihat seperti menatap kosong. Entah apa yang Kiara pikirkan saat ini, namun Kaisar tahu bahwa kini istrinya masih belum baik-baik saja. Apa kamu mau aku mencari di mana Mama Adele? Tanya Kai membuat Kia langsung menatap penuh harap pada Kai. Bisakah? Tentu saja, jawab Kai dengan sangat yakin. Tapi aku mohon, kembalilah. Aku tidak suka kamu seperti ini. Aku merindukan Kiaraku yang tomboy dan barbar. Gumam Kai dengan sedih, namun membuat Kia malah justru terkekeh. Bukankah kamu lebih menyukai wanita yang lembut dan anggun? Bukan itu dulu, potong Kai dengan cepat sebelum Kia menyelesaikan kata-katanya. Dulu aku tidak tahu bahwa gadis tomboy lebih menantang dan Kai mengulas senyumnya menatap Kiara, yang terlihat sedang menunggu dirinya mengatakan kelanjutan dari perkataannya. Dan apa? Tanya Kiara mengerutkan dahinya, namun Kai justru seolah seperti tidak berniat melanjutkan kata-katanya. Kai, jangan permainkan aku, sungut Kiara dengan kesal. Menurut kamu, dan apa? Tanya Kai malah menggoda. Dan Kiara berpikir sejenak sambil tangannya mengetuk-ngetuk dagunya. Matanya menatap ke atas langit-langit kamar, seolah sedang berpikir. Mungkin dan cantik, manis, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, terus cukup. Kata Kai meletakkan telunjuknya ke bibir Kiara agar menghentikan ucapannya. Aku tidak menyangka bahwa gadis tomboy itu lebih menantang, cerewet, dan bisik Kai tepat di telinga sebelah kanan Kiara, hingga membuat pipi wanita itu seketika langsung memerah. Kai, jerit Kia karena malu. Namun Kai malah tertawa begitu lega. Iya, dia lega. Lega karena Kia sudah kembali menjerit dan kesal. Karena itu tandanya Kiara sudah sedikit melupakan kesedihannya setelah beberapa hari berlalu. Kini, ia sudah sedikit lega hendak meninggalkannya ke kantor. Tugasnya menumpuk karena 2 hari tidak datang ke kantor dan kini tugasnya bertambah untuk mencari tahu di mana pemakaman Mama Adele. Yang mengetahui pemakaman itu hanya Papa Zaki, sementara beliau sudah meninggal. Jadi, Kai tidak memiliki clue sedikit pun. Namun dirinya tidak akan menyerah karena dirinya sudah berjanji kepada istri tercintanya. Kini, prioritas utama Kai adalah Kia, tanpa memperdulikan siapapun. Malam itu, keluarga Nolan sedang menikmati makan malam. Keadaan Kiara sudah membaik. Ia sudah tidak makan di dalam kamar lagi. Setelah 1 minggu mengurung diri di kamar, ia akhirnya mau bergabung kembali dengan keluarganya. Iya, mereka adalah keluarga Kiara. Karena ternyata ketakutan Kiara tak bertuan. Nyatanya, semua keluarga Nolan menerimanya, terlepas dari siapa dan dari mana asalnya. Saat sedang asik menikmati makan malam dengan diselingi beberapa candaan oleh Bastian dan Kiara, tiba-tiba seorang maid datang dan mengatakan bahwa ponsel Kai sejak tadi terus berdering. Ponsel Kai sengaja ia letakkan di ruang keluarga, agar setelah makan, ia bisa bersantai di ruang keluarga dulu, dan tidak perlu terburu-buru ke kamar. Dengan terpaksa, karena sudah sangat mengganggu,
Akhirnya Kai pamit sebentar untuk mengangkat panggilan telepon itu yang tak lain ternyata dari Calvin. Calvin, gumam Kai mengerutkan dahinya karena sudah cukup lama Calvin tidak menghubunginya. Dan kini ia menelponnya hingga berulang kali. Halo, jawab Kai saat sudah menggeser tombol warna hijau di layar ponselnya. Kai, Maya, ada apa? Tanya Kai masih terlihat tenang. Kai, ke rumah sakit sekarang. Kumohon, cepat ke sini dan bawalah Kiara. Pinta Calvin penuh permohonan, membuat alis Kai lagi-lagi berkerut bingung. Maya, ada apa dengannya? Tanya Kai lagi dengan menghela nafasnya kasar. Belum sempat Calvin menjawab lagi, ternyata sambungan telepon itu terputus. Kai berusaha menghubungi Calvin kembali, namun nomor itu tidak aktif. Dan kini Kai bisa menyimpulkan bahwa sifat Calvin masih saja ceroboh seperti dulu. Masih suka sering kehabisan baterai karena malas mengcasnya. Ada apa Kai? Tanya Mama Iris saat melihat Kai kembali mendekati meja makan. Calvin mah, dia minta Kai ke rumah sakit. Sepertinya... Kai, untuk apa lagi sih kamu mau ke sana? Dia itu bukan siapa-siapa kamu. Harusnya kamu itu mikir. Kamu sudah punya istri. Pikirkan perasaan Kiara. Jangan bolak-balik kamu selalu ke sana untuk menemui mantan terus. Semprot Mama Iris sebelum Kai menyelesaikan perkataannya. Mah, Calvin menyuruh Kai ke sana juga mengajak Kiara. Jelas Kai menghela nafas dengan berat. Aku? Kenapa? Ngapain? Tanya Kiara akhirnya ikut bersuara. Aku tidak tahu sayang, tapi tadi dari nada bicara Calvin, dia seperti sedang tergesa. Entahlah, jawab Kai kembali duduk di samping Kiara. Untuk sesaat, Kiara terdiam. Baiklah, ayo ke sana, ucap Kiara seketika membuat semua orang tercengang. Ra, seru Mama Iris dan Bastian bersamaan. Kalau Calvin yang menyuruh, aku yakin itu pasti serius. Dan entah kenapa, Kia merasa bahwa kami memang harus benar-benar ke sana, kata Kiara dengan wajah bingungnya. Sejujurnya, ia sendiri masih tak mengerti mengapa Calvin menyuruhnya ke rumah sakit. Kalau Kai sudah jelas, karena Kai adalah mantan kekasih Maya. Sedangkan di harinya, ia sama sekali tidak mengenal Maya. Hanya pernah bertemu beberapa kali saja. Dan tiba-tiba ia teringat pertemuannya dengan Maya beberapa bulan yang lalu, saat dirinya belum menikah dengan Kai. Kai, kita ke sana sekarang, seru Kiara terkejut, membuat semua orang juga ikut terkejut. Kiara seolah baru tersadar dan mengingat sesuatu, hingga akhirnya ia pamit dan segera pergi ke kamarnya, berganti pakaian dan segera meluncur ke rumah sakit. Ia ingin membuktikan ucapan Maya padanya saat itu. Bersambung.